Mengapa mereka tidak berenang? Diam saja mengikuti perahu yang tenggelam. Mereka tidak bisa berenang. Bagus. Matilah kalian terkubur di dasar sungai. Gila, air sudah sampai leher. Diam saja. Biarkan sampai seluruh tubuh kita tenggelam. Kak Harnum, Mantili, menyelam. Tengok kawan-kawan, mereka sudah terkubur di dasar sungai. Kita tunggu sejenak sampai mayat mereka muncul dan mengambang di permukaan air. Hei, jauh kita oleh. Semua penumpangnya tumpah ruah ke air. Kenapa perahu yang besar itu bisa berbalik? Gila, perahu yang satu itu juga terbalik. Pasti ada yang tidak beres. Apakah 3 orang itu yang membetot perahu-perahu dari dalam air? Perahu aku juga oleng. Terbang. Gila, 3 buah perahu besar yang dinaiki oleh pasukanku. Semuanya terbalik. Sungai ini penuh oleh anak buahku yang berenang. Lodong, sekarang adil. Kita semua sudah berenang. Perempuan iblis. Ternyata benar dugaanku. Dia dan 2 temannya itu yang membalikkan perahuku. Ayo kita bertarung di air. Pertempuran Sungai Batanghari itu sungguh mengerikan. Berpuluh-puluh orang berenang di permukaan sungai sambil menghunus senjata. Bertempur, menggempur 3 orang muda yang membalik-balikan perahu mereka. Mantili, Harnum, dan Gotawa kali ini tidak memberi ampun lagi kepada gerombolan Lodong. Mereka bertiga bertempur bagaikan banteng ketaton. Meskipun bertarung di air, tidak menjadi halangan untuk bertarung sebaik di darat. Tubuh mereka berkelebat-kelebat sangat cepat, laksana ikan sotong, menyambar-nyambar mangsanya dengan ganas dan cepat. Pedang setan di tangan Mantili, setelah lama tersimpan di kandangnya, kini kembali haus darah. Tak ada musuh yang kebal, tak ada lawan yang kedot bagi pedang setan. Siapa terkena pedang setan, darah menyembur dan jiwa melayang. Air Sungai Batanghari yang semula tenang dan jernih telah berubah menjadi merah. Merah oleh darah. Sungai Batanghari menjadi kubangan darah. Ya, banjir darah di Sungai Batanghari. Menjelang senja, pertempuran itu usailah sudah. Gerombolan Lodong benar-benar musnah. Tak satu pun dibiarkan bersanding dengan nyawa. Semuanya sudah menjadi mayat. Puluhan manusia terapung-apung di permukaan air yang memerah. Mantili, Harnum, dan Gotawa berenang mendekati sebuah perahu yang terbalik.
Ayo, balikkan perahu ini. Iya. Iya. Bagus. Perahu ini sudah membalik kembali ke posisi semula. Ayo naik. Iya. 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 Gerombolan Cilodong itu sudah musnah. Tamatlah riwayat komplotan manusia pengganggu ketertiban masyarakat. Dan rakyat sekarang sudah bisa merasa aman. Hebat. Hebat. Luar biasa. Ganas dan kejam. Begitukah watak pendekar. Tidak pernah memberi ampun terhadap lawan. Gawat. 3 orang tua berpakaian putih-putih berdiri di atas batang kayu, menghadang di depan kita. Oh iya, aku baru ingat. Di antara gerombolan lodong itu tadi, ada 3 orang tua berpakaian putih-putih. Aku sempat memperhatikan mereka. Sebab aku yakin, mereka 3 orang tokoh sakti yang menjadi pelindung Cilodong. Atau bahkan guru Cilodong. Aku juga ingat. Tapi ketika kita bertempur dengan gerombolan Cilodong, mereka tidak nampak. Pergi kemana ya? Tiba-tiba sekarang muncul menghadang kita. Mungkin mereka menyingkir untuk menonton kita bertarung, lalu mengukur kemampuan kita. Dan mereka sekarang menghadang kita, karena merasa yakin dapat mengalahkan kita. Iya, kita kali ini tidak boleh gegabah. Sebab tentulah mereka 3 orang tua yang benar-benar tokoh sakti. Lihat saja caranya mereka berdiri. Sepotong kayu kecil, panjangnya kira-kira hanya sedepah, dan bentuknya bulat panjang. Dinaiki oleh 3 orang, tidak tenggelam. Tergelincir pun tidak. Jadi, sudah bisa diukur betapa tingginya ilmu meringankan tubuh mereka. Mereka memamerkan ilmunya di depan kita. Hai! Kenapa pada ngomong sendiri? Hah? Cilodong. Cilodong. Gila, Cilodong belum mati. Lihat, dia duduk-duduk di atas punggung perahu yang terbalik. Parat, orang itu pengecut. Anak buahnya semua mati, dia sendiri masih hidup. Berarti waktu terjadi pertempuran, dia bersembunyi. Atau mungkin juga cepat-cepat pergi dan bersembunyi di balik perlindungan 3 orang tua itu. Hei, Lodong! Kau pengecut, penakut. Anak buahmu kau biarkan menyambung nyawa. Sedangkan kau enak-enak bersembunyi. Alah, jangan banyak cakaplah. Pokoknya sebentar lagi kalian bertiga akan mampus oleh 3 orang tuaku itu. Mereka bergelar 3 hantu Batanghari. Kalian akan dicincang oleh mereka. Kalian yang akan aku cincang. Dan kau, Lodong, pertama-tama kau dulu yang akan aku cincang. Setelah itu 3 hantu peak itu. Lain. Gadis itu amat pemberani. Kita tidak dipandang sebelah mata. Dikatakannya kita 3 hantu peak. Sebab kalian sudah peak. Sudah tua. Kita sudah tahu bahwa 3 orang hantu Batanghari itu pasti memiliki ilmu yang tinggi. Tapi Cilodong kita belum tahu. Jadi kita harus membagi perhatian. Sebab musuh kita ada 4 orang. Aku dan kau, Gotawa, menghadapi 3 hantu Batanghari itu. Dan kau, Rai Mantili, kau bereskan Cilodong. Bagus, aku setuju. Lodong, mati kau! Hiya! Lah, Mantili langsung saja menerjang Cilodong. Dia benci sekali kepada Cilodong. Sehingga ia cepat-cepat membinasakannya. Baiklah, mari kita bersiap-siap bertarung dengan 3 hantu Batanghari itu. Hati-hati, Kak Harno. Kita belum tahu jenis ilmu apa yang akan mereka pergunakan. Kita gempur dulu mereka dengan permainan pedang. Kalau kedot, baru kita gempur dengan ilmu karijayaan. Iya, baik. Hei, 3 hantu Batanghari. Kami datang ke sini bukan untuk mencari permusuhan. Kami menumpas gerombolan Cilodong karena mereka pengacau ketertiban masyarakat. Kalau kalian melindungi Cilodong, berarti kalian orang jahat. Jangan banyak cakap.
anak muda. Gila, pukulan jarak jauhnya amat dahsyat. Bahaya. Mereka menyerang kita langsung dengan ilmu kadikjayaan. Ya, tidak usah mempergunakan pedang, Kak Arnum. Mari, langsung saja mempergunakan ilmu kadikjayaan. Ya. Ajian tapak sakti. Aji gelang raja. Hebat. Kedua anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Siap, kawan-kawan. Kita hajar mereka. Lihatlah dong, 3 orang hantu batang hari yang menjadi pelindungmu itu sudah bertarung dengan 2 orang saudaraku. Sehingga sekarang kau tidak akan bisa minta bantuan pada mereka. Nah, bersiaplah untuk mati, Lodong. Tuhan iblis, aku tidak takut sama kau. Aku bukan iblis, aku setan. Akulah Mantili si pedang setan. Nih, lihat pedang yang aku pegang ini. Pedang rongsokan. Pasti kau beli di tukang loak. Beginilah wujudnya pedang setan. Hitam dan jelek. Tapi lihat dan cium baunya. Mengeluarkan asap. Bau busuk. Bau mati. Baru oleh asapnya saja kau sudah mabuk. Sekarang rasakan keampuhan pedang setan ini. Mari. Mau lari kemana kau? Hah? Hiya! Ternyata kau benar-benar pengecut. Belum apa-apa sudah lari. Jadinya begitu. Dadamu robek oleh pedang setan. Tembus sampai ke punggung. Mayatmu tidak berharga. Sebab kau penjahat. Pengganggu ketertiban masyarakat. Aku tendang mayatmu ke air. Supaya jadi santapan ikan-ikan di sungai Batanghari ini. Hiya! Hiya! Mayatnya sudah tenggelam ke dasar sungai. Sekarang aku akan membantu Kak Harnum dan Kutawa. Kak Harnum dan Kakang Kutawa terdesak. Kenapa mereka terdesak? Kakang Kutawa mempergunakan aji tapak sakti. Dari kedua tangannya keluar asap. Dan Kak Harnum mempergunakan aji gelang-gelang. Dari kedua tangannya keluar api. Aji tapak sakti dan aji gelang-gelang. Ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Tapi 3 orang hantu Batanghari itu dengan mantap bisa memusnahkan serangan Kak Harnum dan Kakang Kutawa. Betapa tingginya ilmu 3 hantu Batanghari itu. Celaka. Kak Harnum dan Kakang Kutawa semakin terdesak. Aku harus membantu mereka. Hiya! Hati-hati, Mantili. Mereka ilmunya terlalu tinggi. Aku tidak peduli. Hei, 3 hantu sungai Batanghari. Lihat, si Lodong murid kalian sudah jadi bangkai. Mayatnya terapung-apung di permukaan air. Kau memang perempuan liar. Kau dulu yang akan kubunuh pertama-tama. Maka sekarang pertarungan menjadi seimbang. 3 lawan 3. Mantili mendapat 1 lawan. Begitu pula Harnum dan Gotawa. Masing-masing menghadapi 1 lawan. Mantili mengamuk. Pedang setannya meraung-raung membelah udara, memburu musuh. Lawannya menghadapi dengan tangan kosong.
Mantili mengeluarkan semua jurus simpanannya. Tubuhnya bergerak sangat cepat. Sudah tidak nampak lagi. Yang kelihatan hanya gulungan sinar hijau bercampur dengan asap putih yang menyembur-nyembur dari pedang setan. Tapi meskipun Mantili mengerahkan semua jurus-jurus mautnya, tak satu pun yang dapat menyentuh lawan. Semakin cepat Mantili bergerak, lawannya lebih cepat lagi. Hal itu membuat Mantili menjadi bingung. Pandangan matanya menjadi nanar, seakan-akan dirinya dikurung oleh 100 orang. Lambat laun, perlahan-lahan namun pasti, Mantili terdesak sangat hebat. Mantili sudah tidak bisa menyerang lagi. Yang dapat dilakukannya hanyalah menghindar sambil menangkis sebisa-bisanya. Demikian pula halnya dengan Harnum dan Gotawa. Ilmu simpanan mereka yang terakhir, yakni Aji Tapak Saketi dan Aji Gelang-Gelang, sudah tidak berarti apa-apa. Tidak berdaya guna sama sekali. Sebab musuh mereka ilmunya terlalu tinggi. Harnum dan Gotawa hanya bisa mundur-mundur sambil menghindari gempuran lawan yang terlalu dahsyat. Mantili! Ketiga anak muda yang hebat itu perlawanannya berakhir. Lihat, mereka terlempar tinggi ke udara. Siap teman-teman. Sebelum mereka jatuh menyentuh air, kita papak dengan pukulan terakhir untuk mengirim mereka ke neraka. Akhirnya, perlawanan Mantili, Harnum dan Gotawa berakhir. Perut Mantili kena gempur. Mantili menjerit. Tubuhnya terlempar ke udara. Pedang setannya lepas dari tangannya dan terlempar pula ke tempat yang jauh. Begitu pula Harnum dan Gotawa. Mereka berdua menjerit. Tubuh mereka terlontar ke udara, tinggi sekali. Tiga hantu Sungai Batanghari itu mendongak ke udara, melihat kepada Mantili, Harnum dan Gotawa yang dalam keadaan pingsan, meluncur ke bawah dengan deras. Dan sebelum tubuh-tubuh mereka menyentuh permukaan air sungai, akan dipapak dengan gempuran maut untuk membinasakan mereka. Nasib Mantili, Harnum dan Gotawa benar-benar ibarat telur di ujung tanduk. Jiwa mereka terancam tanpa dapat menghindarinya. Apa itu? Ada apa tadi itu? Aku melihat sebuah sinar berkelebat sangat cepat menyambar 3 orang musuh kita itu. Ya, 3 orang anak muda musuh kita itu terlempar ke udara, sekarang hilang, disambar oleh sinar yang tadi itu. Ketiga hantu Sungai Batanghari itu sangat terkejut. Sebab secara tiba-tiba ada sebuah sinar berwarna hijau berkelebat sangat cepat menyambar Mantili, Harnum dan Gotawa yang sedang meluncur jatuh ke sungai. Aku yakin sinar yang tadi itu adalah manusia. Karena dia berkelebat amat cepat, maka yang tampak hanya sinarnya saja. Betapa hebatnya orang itu, bisa menyambar 3 orang sekaligus dengan kecepatan yang tinggi. Hei, lihat! Di tepi sungai itu ada orang sedang berdiri sambil menggendong 3 orang anak muda musuh kita. Ketiga hantu Sungai Batanghari itu sekali lagi terkejut. Sebab di tepi sungai seberang sana nampak seorang laki-laki sedang berdiri dengan tegar memandang kepada mereka. Seorang laki-laki muda yang gagah dan tampan, berpakaian hijau-hijau, berdiri amat kokoh.
Tangan kirinya menyangga Mantili yang terkulai lemas. Tangan kanannya menyangga Harnum yang juga terkulai lemas. Dan di pundaknya menyandang tubuh Gotawa yang juga terkulai lemas. Perlahan-lahan, laki-laki tampan itu menurunkan ketiga orang yang disangganya itu dan merebahkannya di atas tanah. Mantili, Harnum, dan Gotawa terbaring di atas tanah. Wajah ketiganya sangat pucat dan tubuhnya agak kebiru-biruan. Tergeletak dengan kaku, diam, tidak bergerak sama sekali. Sejenak laki-laki tampan itu memandang kepada Mantili, Harnum, dan Gotawa. Nampak keningnya berkerut dan perlahan-lahan memalingkan wajahnya, memandang kepada tiga tokoh hantu Sungai Batanghari. Saudara-saudara, tiga hantu Sungai Batanghari. Saudara bertiga sebagai penguasa Sungai Batanghari ini telah bertindak terlalu kejam. Muridku yang menjadi penguasa di sungai ini dibunuh oleh perempuan setan itu. Jadi wajar kalau kami menuntut balas. Baiklah. Kalian bertindak atas dasar alasan menuntut balas. Maka aku pun akan bertindak atas dasar alasan yang sama. Kau siapa? Apa hubungan kau dengan tiga anak muda itu? Aku Satria Madangkara. Ketiga orang ini sanak kadangku. Baik. Kalau kau mau menuntut balas,